Halo, kembali lagi dengan aku Dewi di Tarot Sense. Kita akan pilih kartu, pick a card reading. Kali ini kita bahas tentang pesan untuk kamu yang mengalami pemulihan ekonomi ya. Ada pesan apa sih dari semesta untuk kalian yang ekonominya mulai stabil lagi, mulai pulih kembali, mulai ada perbaikan? Oke, seperti biasa ada 1, 2, 3 kartu yang kalian pilih ya, sesuai intuisi kalian. Boleh ketiga-tiganya, 1, 2, 3 kalian pilih semua atau salah satu aja, nomor 1, 2, 3 atau 2 juga boleh. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi bersifat general ya, umum. Jadi nggak mungkin 100% akan sesuai atau resonate dengan kalian yang mendengarkan dan melihat video ini. Untuk kalian yang personal reading ingin dibaca secara pribadi, kalian hubungin aku di Instagram aku @tarotsense atau kalian bisa WhatsApp aku di nomor yang ada di bio. Nah, di sini kita mulai ya. Jadi kalian pasti udah dapat kartunya yang mana. Aku singkirkan dulu yang ketiga dan yang kedua. Pesan untuk kamu yang sedang mengalami pemulihan secara ekonomi. Yang pertama ada kartu Knight of Cups. Kemudian Knight of Wands. Lalu di sini ada kartu Queen of Swords. Lalu High Priestess. Kemudian ada dua kartu. Yang aku bukakan untuk kalian. Kita baca dulu dari kartu yang ada di kiri atas. Di kartu ini aku lihat kalau sepertinya kalian ini pasti sudah menerima posisi kalian kemarin, masa lalu. Jadi kalian yang terkoneksi di PL 1 ini, kalian yang legowo atau bisa menerima ya dengan ikhlas apa yang sudah terjadi di masa lalu, kerugian-kerugian yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang kemarin cukup membuatmu stres, membuatmu gak tahu harus ngapain ya. Dan aku lihat memang mulai ada semangat yang besar dari kamu untuk berusaha bangkit lagi dari keterpurukan yang kemarin itu. Aku melihat kamu adalah orang yang visioner dan memiliki ide-ide yang banyak sekali yang ingin kamu realisasikan. Tapi memang ya, saat ini apapun yang halal bisa kamu kerjakan itu, biar bisa menjadi jalan berkahmu untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Di sini ada kartu Three of Clubs. Jadi di sini kelihatan bahwa akhirnya kamu yang bekerja keras untuk kembali berdiri, kembali bangkit, kembali stabil secara finansial, itu akan mendapatkan yang namanya success in business ya. Jadi dari kartu ini itu terlihat bahwa berkat usahamu untuk bangkit akan ada sebuah kesuksesan yang datang.
Entah kamu yang di sini mungkin kehilangan pekerjaanmu kemarin karena COVID-19 itu yang kita hampir 2 tahun lebih ya kita mengalami keterpurukan ekonomi, baik yang kalian bekerja maupun bisnis sendiri ya. Di sini aku lihat kamu orang yang bekerja keras, jadi ulet gitu kalian. Ya yang penting halal, kalian mengusahakan untuk bisa menghasilkan uang tuh gimana. Kemudian ada Six of Swords. Kamu memang belum banyak untuk bisa bergerak ya seperti dulu. Mungkin dulu ini dirimu adalah orang yang mampu ngapain aja, kemanapun gitu kamu bisa, kamu bebas finansial, kamu nggak ada hutang, kamu bisa kesana kesini, bisa membeli apa yang kamu inginkan, mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Tapi di sini memang kemarin roda kehidupan itu ke bawah ya, entah mendadak atau dengan apa-apa. Tapi pesan untukmu yang mengalami pemulihan secara finansial di PL1, kamu memang harus bersabar dulu, tapi akan ada kesuksesan yang ada di depanmu nanti. Sebentar lagi ya, di sini yang aku rasakan di Three of Wands ini akan ada suatu kesuksesan sebentar lagi. Mungkin kejutan itu akan hadir sebelum akhir tahun, menurutku, menurut yang ada di feelingku saat ini. Jadi aku baca tarot itu, aku gak hanya pakem ke kartu ya, tapi aku juga menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadaku, talenta yang Tuhan berikan. Di sini aku mau sampaikan ke kalian bahwa kalian akan mendapatkan kejutan sebelum akhir tahun. Semoga itu yang kalian inginkan, entah itu berupa tentunya finansial atau kemudahan-kemudahan atau channel pekerjaan yang memang kalian idamkan sampai saat ini. Yang jelas gini, tetap rendah hati ya PL1, terima dengan ikhlas apa yang udah terjadi kemarin. Kalian juga ada hikmahnya kan, pasti kalian jadi tahu orang yang benar-benar care, benar-benar tulus sama kamu tuh siapa. Kamu jadi tahu cara menghargai uang, kamu jadi tahu namanya sakit, namanya sedih, namanya takut. Jadi banyak sebenarnya pelajaran dari keterpurukanmu kemarin ya. PL1 di sini aku sudah selesai untuk PL1. Kita mau baca PL2. Kita singkirkan dulu kartu PL1. Oke, ini PL2. Yang pertama aku ada Ace of Cup. Kemudian ada Page of Wands. Kemudian ada kartu Ten of Swords. Ya, ini ada di Impress. Kemudian ada Queen of Wands. Lalu di sini ada kartu baik, ini kartunya. Oke, aku baca. Pesan pemulihan untuk ekonomi, untuk finansialmu PL2. Di sini aku lihat bahwa kamu ini memang ya belum mencapai hal yang kamu inginkan. Jadi mungkin kamu yang ada di PL2 dulu kamu punya tingkat ekonomi yang settle ya. Jadi kamu ini orang yang bukan tipe suka berhutang atau kredit. Jadi kamu ini tipe-tipe orang yang sukanya aman aja. Jadi hidup apa adanya, punya tabungan gitu aja. Mungkin juga gak terlalu glamor juga orangnya,
Tapi memang di satu waktu kalian ini ya belanja atau shopping yang memang kalian inginkan sebagai self reward kalian gitu. Tapi di sini yang aku rasakan ya, dari yang atas dulu, kamu itu adalah orang yang diberkahi, semesta diberkahi Tuhan itu gak kurang-kurang sebenarnya. Meskipun dalam hatimu saat ini, mungkin ketika mendengar videoku ini, kamu tuh kayak hilang arah, putus asa dengan hidupmu, kayak gak ada harapan gitu untuk ngapain, jadi kalian kayak ngambang gitu. Yang aku rasain energinya seperti itu. Karena gini, mungkin yang ada di PL 2 ini, kamu adalah orang yang perfeksionis ya. Satu kegagalan itu bisa menghancurkan mood kalian gitu berhari-hari. Kayak misalkan kemarin, keterpurukan yang kemarin secara finansial ini bahkan masih belum bisa kamu hilangkan lukanya, ruginya, kayak masih kamu ingat. Walaupun sebenarnya semesta tuh udah membuka jalan kamu untuk menyelesaikannya perlahan-lahan. Bahkan ada yang udah selesai sih di sini ya. Jadi untuk kamu yang ada di PL 2 ini, sebenarnya Tuhan, semesta ini tuh selalu membukakan jalan untuk kamu kok. Cuman di sini memang ketakutan yang ada di dirimu sendiri inilah yang membuat dirimu selalu terpuruk dalam pikiranmu sendiri. Dan untuk kamu PL 2 ini, aku juga ngerasain bahwa kamu ini sebenarnya orang yang istilahnya kamu membayangkan sesuatu dengan seluruh hati, seluruh kepercayaan penuh. Kamu tuh dapat menarik hal itu tuh menjadi kenyataan. Jadi namanya afirmasi. Kamu orang yang ketika kamu berafirmasi, bervisualisasi dengan sesuatu hal, kayak kamu tuh bisa mendapatkan itu dengan mudah sebenarnya. Jadi kamu yang ada di PL nomor 2, kamu juga harus hati-hati nih ketika takutnya kamu malah mikir yang enggak, mikir yang buruk, mikir yang negatif, akhirnya malah itu yang akan terjadi di depanmu. Jadi jangan ya, kamu harus lihat ke depan itu yang baik. Kamu pikir juga yang positif-positif aja gitu. Jangan sampai kamu terlarut dengan pikiranmu sendiri, akhirnya kamu tidak bisa naik lagi posisinya ke roda yang ada di atas. Jadi pemulihanmu tuh sebenarnya sudah sangat terlihat dengan jelas gitu, apa yang ada di depan mata, apa yang kamu rasakan, kemudahan-kemudahan yang kemarin saat ini kamu rasakan. Tapi mungkin kamu masih kayak ada rasa takut, dan takutnya itu agak terlalu takut ya terkadang. Tapi ada juga orang yang selalu takut, selalu nggak pede, selalu berkutat dalam pikirannya sendiri sih yang aku lihat di PL 2. Juga aku mau bilang bahwa kamu yang ada di PL 2 ini, pesan pemulihan secara finansial, kamu itu sebenarnya orang yang sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu. Sekali lagi ya. Jadi kamu di sini pertahankan prinsipmu sendiri, pertahankan feeling yang ada di hatimu, lakukan itu, lakukan arahan yang di atas. Arahan yang di atas itu gini, ketika kita bisa menyelami dan mengenali pikiran kita dan intuisi kita sih, di situ kamu akan tahu, oh ini bimbingan semesta untuk aku. Jadi jangan melawan diri ya.
ketika kamu feelingnya ke A tapi malah kamu ke B? Kapan kamu akan bersinkronisasi dengan dirimu sendiri gitu? Untuk kamu sukses, kamu harus sinkron dengan dirimu sih. Di sini aku juga tahu sesuatu dari kalian, bahwa jemputlah rezeki yang akan datang untuk kamu. Kamu sebentar lagi juga akan berada di titik suksesmu seperti dulu, bahkan lebih dari yang dulu. Jadi kamu sebentar lagi itu sebenarnya kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang hilang kemarin. Bahkan itu mungkin di luar ekspektasimu gitu. Tapi juga kamu dapat pesan ya di sini dari semesta, supaya kamu tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Itu nggak ada habisnya buat kita, umatnya, buat manusia. Jadi pesannya, kamu jangan hanya menganggap enteng yang namanya sugestimu sendiri ya ke dirimu, karena kamu ini orang yang diberikan Tuhan kemampuan yang ketika kamu memikirkan sesuatu hal itu tuh akan terjadi gitu, apalagi untuk dirimu sendiri. Jangan ya. Juga di sini aku lihat mungkin akan ada bantuan juga dari orang yang mungkin di sini punya kedudukan, mungkin ini orang tua, mungkin ini orang yang ada di sekitarmu. Jadi bantuan itu akan datang untuk kamu. Mungkin ada channel pekerjaan baru, mungkin ladang bisnis baru, atau ini adalah kalian sendiri yang dapat menguasai pikiran dan diri kalian sendiri, akhirnya bisa menata lagi untuk finansialnya ya. Jadi kamu tuh kayak jangan insecure ya dengan kegagalan. Memang proses hidup itu kita bakalan selalu muter, di atas agak ke bawah, di bawah agak ke atas lagi, begitupun selalu siklus kehidupan ini. Jadi memang harus siap dengan yang namanya jatuh ataupun naik ke atas ya. Jadi jadikan pelajaran apa yang jadi kesalahanmu kemarin supaya kamu ke depan lebih baik. Tapi di sini pesan-pesannya sudah sangat jelas ya, bahwa kamu tuh memang sebenarnya juga pilihan Tuhan. Kamu itu kayak ditakdirkan untuk bukan hanya menjadi sosok yang bekerja untuk dirimu sendiri, tapi juga membantu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu lebih baik lagi. Itu PL 2. Kita lanjut ke PL 3. Pesan untuk kamu yang mengalami pemulihan secara finansial. Yang pertama ada kartu King of Swords, kemudian Five of Wands, kemudian di Emperor, lalu ada kartu Nine of Swords, ada Justice yang reverse, kemudian di sini ada kartu 3 yang aku dapat dari seri kartu ini. Oke. Aku mau sampaikan bahwa untuk kamu yang ada di PL nomor 3 ini, dari atas dulu ya aku baca. Kamu yang ada di sini mungkin ada beberapa kesalahan yang masih kamu ulangin ya. Beberapa kesalahan yang masih kamu ulangin. Kamu gak bisa sinkron dengan dirimu, kamu masih mengikuti jalan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita itu pasti punya gitu sendiri-sendiri jalan untuk kita bisa sukses. Jadi yang aku lihat dari sini ya, kamu masih berada di jalan orang lain. Kamu masih kayak ikut-ikutan gitu untuk pulih, untuk
maju. Sebenarnya di sini bukan aku maksudkan kamu tuh salah mengikuti jejak orang lain, tapi gini, kamu sendiri nggak apa-apa ngikutin jejak orang lain untuk settle lagi secara ekonomi ya, tapi jangan terlalu ngikut banget gitu. Jadi kamu harus punya inovasi sendiri, karena sebenarnya jika kamu gali bakatmu, kamu gali pikiranmu ini, kamu tuh bisa lebih mendapatkan banyak cuan. Karena apa yang kita suka, yang kita nggak ngerasa itu kerja, kita akan lebih enjoy, sehingga kita akan menarik uang itu dari segala arah dengan mudah. Dan kalau aku lihat ya, di sini kamu masih kayak ada rasa sedih, terpuruk, kok gagal mulu ya. Kamu kayak masih merasa nggak adil dengan kehidupan ini, walaupun kamu sebenarnya ya namanya kita manusia ya, kita dipelihara oleh Tuhan, masih sebenarnya ada uang yang masuk, income itu masih, cuma memang nggak seperti yang kamu harapkan. Jadi di sini ada pesan tuh bahwa kamu tuh bisa punya ide sendiri yang kamu nyaman, yang memang sesuai itu dengan dirimu, sesuai dengan peruntunganmu. Jadi gali itu, jangan kamu ikut orang, ikut cara orang. Karena ketika kita ikut cara orang juga kadang tuh nggak sesuai dengan kitanya. Kita coba ke kartu ini ya. Dari kartu ini ada 3 ini. Ya aku mau bilang bahwa Jack of Diamond ada sebuah kekuatan yang besar. Kemudian ada kartu yang oke. Dari kartuku yang ada gambar hati ini, aku mau katakan bahwa hati-hati untuk kalian. Dan juga sebenarnya di sini ada suatu hal yang baik juga yang akan datang ke kamu di angka 9 itu. Jadi di sini ada sebuah rezeki gitu untuk kamu. Ada sebuah rezeki untuk kamu, tapi memang ketika kamu akan menuju hal itu, ada sebuah godaan, ada sebuah cobaan yang mungkin bisa membuatmu nggak jadi dapet itu. Jadi ada 2 sih sebenarnya, ada 2 sumber yang itu bisa memulihkan dengan instan lah, dengan magic. Ada seperti itu. Jadi ada 2 hal yang itu tuh bisa langsung membuatmu naik ke atas ya. Tapi dengan satu catatan, kamu di sini PL3, kamu benar-benar yakinin diri dulu bahwa kamu tuh memang suka dengan pekerjaan ini, suka dengan bisnis ini, enjoy, kamu nyaman, kamu pas, intinya memang itu yang kamu mau. Disitulah rezeki itu akan turun dengan deras. Tapi kalau kamu saat ini ya yang ada di PL3, kamu masih nggak nyaman dengan saat ini yang kamu kerjakan, berarti kamu hati-hati ya. Kalau bisa ya kamu tetap sambil cari apa yang memang itu passion kamu sih. Itu ya PL3. Untuk kamu PL3 yang ingin tahu apa bisnis, apa pekerjaan yang emang cocok buat kamu di air, di darat, di udara, atau gimananya, bisnisnya apa, makanan, barang, atau jasa, itu sih kalian ke bacaan secara personal. Jadi kamu yang ada di PL ini, PL3, kalian ambil personal reading. Ini aku saranin,
ambil personal untuk tahu gitu apa yang cocok untuk kalian. Itu sih dari PEL 3-nya. Terima kasih sudah hadir di video aku. Sampai jumpa dengan video-video lain yang informatif untuk kalian. Terima kasih.